Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, sekelompok orang kembali membawa Wang Changqi. Wang Changqi sudah pingsan, tetapi masih bernapas. Namun, seluruh tubuhnya berdarah, dan tulang-tulang di lengan dan kakinya patah. Jelas sekali ia terjatuh cukup keras. Ada beberapa kelinci liar yang tergantung di tubuhnya, dan di punggungnya terdapat busur panjang yang dibuat Su Han untuknya. Saat pertama kali melihatnya, jantung Su Han berdebar sedikit kencang. Anak ini benar-benar tumbuh di bawah pengawasanku. Keterampilan berburunya telah matang sepenuhnya, dan ia perlahan menjadi salah satu pilar keluarga Wang. Namun, ia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu lagi. Tuan Su, silakan datang dan lihat. Li Minfang cemas seperti semut di wajan panas. Banyak penduduk desa sekitar yang membawa beberapa tanaman obat, namun seperti dugaan mereka, tanaman tersebut hanya dapat menghangatkan badan tetapi tidak dapat menyembuhkan luka. Su Han menghela napas diam-diam dan berjalan di depan Wang Changqi. Changqi, kau bisa mendengarku? Su Han mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap wajahnya. Tidak ada jawaban. Wang Changqi telah benar-benar jatuh koma, napasnya semakin lemah, dan ia bisa mati kapan saja. Jika benar-benar tidak ada napas, maka itu buktinya dia sudah mati. Tuan Su, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wu, Tuan Su, tolong selamatkan adik kedua saya. Usianya belum genap 20 tahun. Dia tidak boleh mati. Tuan Su, Anda sangat berpengetahuan. Anda pasti punya caranya, kan? Tuan Su, aku berlutut padamu. Terdengar banyak suara memohon. Su Han mengangkat kepalanya. Dia menatap Li Minfang, yang wajahnya penuh keputusasaan. Dia menatap Wang Zushi lagi. Wang Zushi juga menatapnya. Meskipun tidak menangis, matanya merah. Wang Xinlan berdiri di samping Su Han. Ekspresinya rumit, dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan sedikit antisipasi. Wang Changqi membelakangi Su Han dan memeluk Wang Changqi. Sulit untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya. Sambil mendesah panjang, Su Han berdiri perlahan. Secara kasar, saya telah berada di desa Liuhua selama lebih dari 7 tahun. Keluarga Wang baru saja mulai menjalani kehidupan yang baik, dan dia juga ingin membenamkan dirinya sepenuhnya di dalamnya. Tetapi pada hari ini, baik keluarga Wang maupun saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Jika bahan obatnya tidak cukup baik, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan medis Su Han, itu tidak berguna. Terlebih lagi, dilihat dari kondisi Wang Changqi saat ini, organ dalamnya mungkin telah hancur. Sekalipun ada ramuan obat yang bagus, ia tidak akan bisa disembuhkan. Tuan Su, kamu. Wang Xinlan menatap Su Han, suaranya bergetar. Mungkinkah bahkan kau tidak bisa menyelamatkan adik keduaku? Apakah dia akan mati? Aku tidak ingin dia mati, aku tidak ingin dia mati. Su Han terdiam. Dari ekspresi wajahnya, sebagian besar lainnya sudah mengerti apa hasilnya nanti. Li Minfang menangis terseduh-seduh, dan Wang Zushi berlutut di sana dengan linglung. Tangan Wang Changqi yang memegang tubuh Wang Changqi juga sedikit menegang. Tidak, kakak kedua, cepat bangun. Kamu belum membelikanku baju bagus. Kamu sudah berjanji akan membawaku ke Dachun. Kamu bohong, teriak Wang Xinlan. Semua orang di sekitar terdiam saat itu. Su Han menatap wajah Wang Changqi, dan kenangan pertama kali bertemu dengannya 7 tahun lalu muncul di benaknya. Ini dia, aku menangkapnya, cepat dan simpan tongkatnya. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat, saya punya pengalaman, ini ikan besar. Kamu belum pernah memancing sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya kamu menyentakkan joran saja. Aku sungguh terkesan padamu, tapi kamu masih belum mengeluarkannya. Namaku Wang Changqi,
Tapi aku sangat kurus dan aku anak kedua di keluarga, jadi mereka semua memanggilku si kurus kedua. Tuan, kalau Tuan berkenan, saya bisa membantu Anda memanggangnya. Meskipun keluarga saya miskin dan kami tidak punya banyak makanan, jangan remehkan saya. Saya sangat pandai memanggang ikan. Ikan-ikan di danau yang jernih ini tidak tercemar dan selalu sangat segar dan lezat. Wajah tirus itu ketika itu seakan terukir abadi di hatiku dan takkan pernah terhapus. Ia tumbuh dari seorang anak berusia 10 tahun hingga dewasa, dan secara bertahap mengubah nasib keluarganya. Sekarang, hidupnya berlalu dengan cepat. Su-han sebenarnya punya dua pilihan. Simpan, atau jangan simpan. Untuk menyelamatkan Wang Changqi, dia harus menggunakan kekuatan kultivasinya, dan kerja kerasnya selama 7 tahun akan sia-sia. Jika dia tidak diselamatkan, mungkin ini akan menjadi kesempatan baginya untuk sepenuhnya menjadi manusia biasa. Dengan kehidupan Wang Changqi, dia sepenuhnya kembali ke dunia fana. Tetapi, jika dia tidak diselamatkan, Wang Changqi akan mati. Dia berdiri di sana cukup lama. Itu keputusan yang sulit untuk dibuat. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk ini sebelum menjadi manusia biasa. Dia pikir dia sudah siap. Proses ini akan sangat panjang, dan umur kebanyakan manusia hanya sekitar 100 tahun. Selama proses ini, Anda pasti akan bersentuhan dengan manusia, dan Anda pasti akan menyaksikan manusia-manusia itu lahir, menjadi tua, sakit, dan meninggal. Awalnya ia berpikir bahwa ketika saatnya tiba, ia akan bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli. Lagi pula, di mata setiap kultivator, manusia hanyalah makhluk biasa. Tetapi pada saat ini, Su-han tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Manusia fana juga manusia. Mereka juga memiliki emosi, seperti halnya kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Terlepas dari kurangnya kultivasi, mereka tidak berbeda dengan para kultivator. Setelah lama berhubungan, akhirnya Anda akan mengembangkan perasaan. Selama 7 tahun, Wang Changqi seperti anaknya sendiri bagi Su-han, dan perasaan ini tidak kurang dari perasaan yang dia miliki untuk Su Qing, Su Yao, dan yang lainnya. Yang terpenting, kematian Wang Changqi bukanlah kematian biasa karena usia tua dan penyakit. Ia terlalu muda dan seharusnya tidak meninggal di usia tersebut. Tetapi sekali lagi, tidak peduli bagaimana seseorang meninggal, itu adalah masalah manusia dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika aku tidak mengajarimu seni bela diri, kamu tidak akan pergi berburu, dan kamu tidak akan berada di tempatmu sekarang. Mungkin kamu tidak menyesalinya, tapi semua ini karena aku. Aku bisa memilih untuk tidak menyelamatkanmu. Dengan nyawamu dan rasa sakit ini, aku bisa kembali ke dunia fana. Jika aku tidak menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa menyelamatkan diriku sendiri? Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Su-han menunjukkan senyum mencela diri sendiri. Dia berjongkok, mengulurkan tangannya, dan mengusap mulai dari wajah Wang Changqi hingga ke seluruh tubuhnya. Semua orang dapat melihat bahwa saat dia mengulurkan tangannya, cahaya khusus terpancar dari telapak tangannya. Sinar cahaya ini memasuki tubuh Wang Changqi. Napasnya tak lagi tersengal-sengal, tulang-tulangnya yang patah pulih dengan cepat, matanya sedikit bergetar, dan akhirnya terbuka sepenuhnya. Saat dia membuka matanya juga merupakan saat ketika transformasi Su-han menjadi manusia benar-benar gagal. Aku, ada apa denganku? Sambil duduk, Wang Changqi memandang orang-orang di sekitarnya, merasa sedikit bingung. Namun saat itu, tak seorang pun memperhatikannya. Semua orang tercengang. Mereka menatap Su-han dengan tak percaya, mulut mereka ternganga dan mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Tuan Su, Anda. Wang Xinlan adalah yang pertama bereaksi. Ia menunjuk telapak tangan Su-han dan menatapnya dengan mata besarnya. Ya. Su-han menepuk kepala Wang Xinlan dan berkata dengan nada yang sangat tenang, akulah dewa yang selalu kau benci. Ini, mata indah Wang Xinlan melebar lagi, tidak tahu harus berkata apa.
Changqi sudah baik-baik saja sekarang. Sudah waktunya aku pergi. Su-han menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Terima kasih telah merawatku selama 7 tahun terakhir. Tuan Su, tunggu sebentar. Wang Xinlan mencengkeram baju Su-han dengan keras. Kau memang dewa tertinggi, tapi kau berbeda dari dewa tertinggi lainnya. Aku tidak ingin kau pergi. Kau harus tetap di sini, Tuan Su. Wang Zushi dan yang lainnya juga bereaksi dan berteriak, Tuan Su, kami membenci para dewa yang ingin menangkap kami. Anda telah mengubah nasib desa Liu Hua. Anda memberi kami keberanian dan kemampuan untuk bertahan hidup. Anda berbeda dari mereka. Apakah kamu tidak membenciku? Su-han mengerucutkan bibirnya. Selama 7 tahun terakhir, setiap kali penduduk desa Liu Hua berbicara tentang dewa, mereka akan menunjukkan kebencian di wajah mereka. Tidak, setidaknya aku tidak membencimu, teriak Wang Xinlan. Tuan Su, kami juga tidak membencimu. Ya, tanpamu, kami tidak akan seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin kami membencimu? Su-han menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal. Jangan perlakukan aku seperti dewa, perlakukan saja aku sebagai guru. Wang Changqi tidak meninggal, dan keluarga Wang Zushi sangat gembira dan mempersembahkan korban kepada para dewa setiap hari. Apa yang mereka anggap sebagai dewa, tentu saja berbeda dengan apa yang disebut dewa superior. Mungkin, Su-han adalah salah satu dewa sejati di hati mereka. Dia masih tinggal di rumah miliknya, dan Wang Changqi datang untuk memberi penghormatan kepadanya 2 kali sehari. Dia berangkat pagi-pagi sekali dan kembali pada malam hari untuk melaporkan keselamatan kepada Su-han. Namun pada akhirnya, identitas Su-han terungkap, yang membawa suasana berbeda ke desa Liu Hua. Itu semacam kesunyian, tetapi juga semacam penindasan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masalah yang disebabkan oleh para dewa terhadap manusia terlalu besar, dan ini telah meluas menjadi kebencian yang tidak dapat didamaikan. Sekalipun dia tahu bahwa Su-han adalah orang baik, bahwa dia telah menyelamatkan Wang Changqi dan membantu desa Liu Hua mengubah keadaan sulitnya saat ini, dia tetap saja menjauhkan diri darinya. Bukannya aku tak ingin mendekat, tapi aku takut mendekat. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara manusia dan dewa. Banyak anak-anak, setelah mereka dewasa, tahu bahwa Su-han adalah dewa, bukan guru sungguhan. Karena ketakutan mereka yang tulus, semakin sedikit orang yang datang kepada Su-han untuk belajar. Pada akhirnya, hanya Su-han yang tersisa di rumah, seperti orang yang kesepian. Su-han melepaskan transformasinya menjadi manusia, menyelamatkan Wang Changqi, dan campur tangan dalam urusan manusia. Keadaan pikirannya terguncang, dan perlu waktu untuk memulihkannya, mungkin 100 tahun, atau mungkin seumur hidup. Ia tak akan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia akan menyesalinya nanti. Hal itu sudah terlanjur dilakukan, dan kalaupun ia menyesalinya, tak ada obat untuk menyesalinya. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, tempat Su-han berada secara bertahap menjadi area terlarang di desa Liu Hua. Selain keluarga Wang Zushi yang datang mengantarkan makanan setiap hari, hanya sedikit orang lain yang berani menghubungi Su-han. Ini tampaknya merupakan bentuk rasa hormat, tetapi juga tampak sebagai bentuk ketakutan. Kondisi di desa Liu Hua semakin membaik. Su-han mengajar Wang Changqi dan yang lainnya, dan Wang Changqi dan yang lainnya mengajar yang lain. Banyak anak muda dan kuat di desa mulai mendaki gunung untuk berburu. Setahun kemudian, mereka berangkat ke desa terdekat, menukar daging dengan makanan, perak, kain, pakaian, dan barang-barang lainnya. Bagi manusia, ada begitu banyak hal lezat, dan daging hanyalah salah satunya. Tanaman yang ditanam di desa kecil akan menghadirkan cita rasa yang berbeda. Ketika kehidupan orang merasa puas, mereka akan selalu mengejar kualitas yang lebih tinggi. Di sini, orang-orang tampaknya telah melupakan Su-han. Dia tidak keluar selama lebih dari setahun. Ini bukan hal baik untuknya.
Yang dimaksud dengan transformasi menjadi makhluk fana ialah menyatu dengan dunia fana dan mengalami segala macam kehidupan, entah itu sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, maupun kesedihan. Ketika semua emosi mencapai titik tertentu, itu akan menjadi kesempatan untuk menjadi fana, dari sepenuhnya memasuki dunia fana hingga muncul dari dunia fana. Emosi hidup pada dasarnya adalah bahagia dan sedih. Ini adalah dua kategori luas yang mencakup semua emosi lainnya. Dalam istilah awam, keduanya dapat dipahami sebagai kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Kemarahan, amarah, dan kegilaan pada akhirnya termasuk dalam kategori kesedihan. Kebahagiaan, kejutan, dan kegembiraan pada akhirnya akan masuk dalam kategori kebahagiaan. Untuk benar-benar mewujudkan salah satunya berarti memasuki dunia fana sepenuhnya, sementara untuk mewujudkan keduanya berarti melampaui dunia fana dan kembali ke dunia ilahi, mencapai terobosan dalam satu gerakan. Suhan menarik napas dalam-dalam dan duduk di sana dengan tenang. Selama setahun terakhir, situasinya tidak berubah sama sekali, dan dia masih jauh dari memasuki dunia fana. Namun apa yang di atas dapat dianggap sebagai rangkumannya tentang tahun lalu. Memahami adalah satu hal, tetapi praktik adalah hal lain. Jika saya duduk di sini sepanjang waktu, terisolasi dari dunia luar, apa bedanya dengan berada di dunia para kultivator? Memikirkan hal ini, mata Suhan berbinar. Tepat pada saat itu, suara Wang Changqi terdengar dari luar. "Tuan Su, Changqi telah kembali dan datang untuk melaporkan bahwa dia selamat." Gerak, pintu terbuka dan awan debu berjatuhan, seolah-olah telah terkumpul lama. Mata Wang Changqi berbinar gembira saat dia menatap Suhan dengan tak percaya. "Tuan Su, sudah lebih dari setahun, dan Anda akhirnya bersedia keluar." "Saya agak berpikiran sempit." Suhan menggelengkan kepalanya sedikit. "Selama lebih dari setahun, kalian bertiga tidak pernah menghindariku, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya, dan aku membuatmu khawatir." Tidak. Wang Changqi melambaikan tangannya dengan cepat. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan ragu, "Tuan Su, Anda adalah dewa. Saya tahu Anda datang ke desa Liu Hua untuk sesuatu yang ingin Anda lakukan. Mungkin karena saya, Anda gagal." Tentu saja, dia tidak bisa menebak apa yang terjadi pada Hua Mortal, tetapi karena Suhan tidak keluar selama setahun, dia bisa menebak sebagiannya. "Itu bukan urusanmu, jangan terlalu dipikirkan." Suhan menepuk bahunya pelan. Mata Wang Changqi berkilat penuh perjuangan, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Su, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda datang ke desa Liu Hua?" Suhan menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi pikiran. Setelah beberapa lama, Wang Changqi menghela napas pelan. "Lupakan saja, kalau kamu tidak mau mengatakannya, aku juga tidak akan." "Berubahlah menjadi manusia biasa." Suhan tiba-tiba berbicara. Wang Changqi tertegun sejenak. "Transformasi. Mereka yang kau sebut dewa, sebenarnya hanyalah para kultivator yang berjuang di lautan penderitaan." Suhan menjelaskan, yang disebut transformasi menjadi manusia fana adalah suatu tahapan tertentu dalam dunia para kultivator. Hal ini juga dapat dipahami sebagai sebuah metode. "Aku memilih untuk hidup bersamamu, mengalami berbagai aspek dunia fana, merasakan hangat dan dinginnya hakikat manusia, melupakan segala kesungguhan, dan dari integrasi hingga pencerahan, hingga saat terakhir, aku dapat meraih kesuksesan besar." Penjelasannya singkat tetapi jelas. Wang Changqi tidak mengerti apapun tentang kultivator itu, tetapi dia bisa mendengar bahwa apa yang disebut berbagai situasi di dunia mencakup hidup dan mati, kebahagiaan, dan kesedihan, kan? Dia pernah jatuh dari tebing dan hampir meninggal sebelumnya, yang bisa jadi merupakan hal yang tragis, tetapi Suhan tidak tega melihatnya dan menyelamatkan nyawanya. Ini terbalik dan tidak boleh dilakukan. Wang Changqi menatap Suhan. "Tuan Su, saya mengerti." Suhan tersenyum dan tidak melanjutkan penjelasannya. Ia malah berkata, "Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi mengantar makanan untukku.
Aku akan pergi ke rumahmu saja untuk makan. Oke. Wang Changqi menunjukkan kegembiraan. Setelah diasingkan selama setahun, Su Han muncul kembali, dan Wang Zushi beserta keluarganya sangat terkejut. Mereka pada dasarnya sederhana dan baik hati. Mereka hanya ingat bahwa Su Han telah mengubah hidup mereka dan menyelamatkan Wang Changqi. Sedangkan untuk hal-hal seperti dewa, mereka tidak terlalu memikirkannya. Dalam keadaan seperti itu, Su Han secara bertahap menyatu dengan keluarga Wang Zushi. Namun ini masih belum cukup. Jika desa Liu Hua diibaratkan sebagai dunia kecil, maka hanya jika warga desa Liu Hua sudah bisa menerima dirinya secara utuh barulah ia bisa benar-benar memasuki dunia fana. Ini jelas merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Su Han juga sempat berpikir untuk pergi ke desa lain dan menjadi manusia biasa, tetapi tujuan akhir atlas penyihir leluhur sudah tiba, dan ia sudah bertemu dengan Wang Changqi dan yang lainnya. Karena kini ia memiliki akar manusia biasa, mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk pergi ke desa lain. Larut malam, langit bertabur bintang. Su Han duduk di pintu, menatap langit berbintang, agak tenggelam dalam pikirannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua kekuatan suci dalam tubuhnya memenuhi setiap bagian tubuhnya, seperti air pasang yang bergelombang, agung dan kuat. Lupa ada dua macam, yang satu adalah amnesia, yang satu lagi adalah menipu diri sendiri. Bagi setiap kultivator, hal pertama itu mustahil. Tanpa pencarian jiwa, tak seorang pun kultivator akan benar-benar kehilangan ingatannya. Dan yang ingin saya lakukan adalah yang terakhir. Menipu diri sendiri sebenarnya menipu diri sendiri. Namun bagi mereka yang telah menjadi manusia, inilah akhir yang sesungguhnya. Ketika semua kekuatan ilahi terkonsentrasi di satu tempat di dalam tubuh, setenang air, dan tidak lagi muncul setiap saat, maka ia benar-benar dapat memasuki dunia fana. Dia tidak bisa merasakan kekuatan ilahi, juga tidak bisa merasakan aura ilahi antara langit dan bumi. Dia tidak pernah berhubungan dengan kultivator manapun, juga tidak pernah menyebutkan apapun tentang kultivasi. Seiring berjalannya waktu, semua itu perlahan terlupakan, dan ingatan itu bagaikan kepompong, yang terbungkus sempurna, hingga tiba saat transendensi, saat ia benar-benar meledak keluar. Pada saat tertentu, Su Han tiba-tiba mengangkat matanya. Di sebuah desa di kejauhan, cahaya luar biasa memancar, dan 9 sinar warna-warni berubah menjadi jembatan, menembus langit dan bumi, dan menghubungkan masa lalu dan masa kini. Itu muncul lagi. Su Han bergumam pelan, sejak aku tiba di desa Liu Hua, aku sudah melihat jejak harta karun itu, tapi belum muncul. Aku khawatir keturunan King Shen dan Pangu Xingzi belum pergi. Apa-apaan itu? Setelah beberapa saat, mata Su Han tiba-tiba berkedip. Orang-orang desa Liu Hua selalu tahu bahwa aku adalah dewa tertinggi, tetapi mungkin aku bisa menggunakan kejadian ini untuk memperjuangkan hidupku. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Sudah 10 tahun sejak Su Han tiba di desa Liu Hua. Wang Changqi telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Karena kualitas hidupnya yang membaik dan ia menjadi pemburu terkuat di desa, banyak orang dari desa lain bahkan datang untuk melamarnya, tak terkecuali orang-orang dari desanya sendiri. Wang Xinlan juga tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Ia berpendidikan tinggi dan memiliki temperamen yang murni dan elegan dibandingkan wanita lain. Wang Zushi dan Li Mingfang, sepasang suami istri, jelas memiliki lebih banyak kerutan di wajah mereka. Mereka hampir berusia 50 tahun dan pada akhirnya akan menjadi tua. Biasanya, pria dan wanita muda dapat menikah pada usia 16 tahun, tetapi karena beberapa alasan, Wang Changqi dan kedua saudaranya menundanya hingga sekarang. Penampilan Su Han tidak banyak berubah, dia masih terlihat sangat muda. 2 tahun ini sangat penting baginya. Cahaya berharga 9 warna itu muncul semakin sering, dan tampaknya harta karun itu bisa muncul kapan saja. Suatu hari, Dewa Petir kuno menemui Su Han lagi dan menasihatinya agar tidak menunda karena ia telah menyia-nyiakan 10 tahun.
Pada kesempatan inilah Su-han berkata kepada Dewa Petir kuno, "Kalau aku tidak mati, apapun yang terjadi, jangan ambil tindakan." Dewa Petir kuno dapat memahami obsesi Su-han, dan meskipun dia ragu, dia tetap setuju. Tepat ketika Su-han sedang memikirkan cara menemukan peluang dalam masalah harta karun ini, langit tiba-tiba berubah drastis. Sebuah susunan teleportasi muncul, dan sejumlah besar kultivator muncul kembali. Mereka datang lagi. "Sialan, kami tidak berguna bagimu, mengapa kamu menangkap kami?" Teriakan terdengar dari seluruh pulau mortal. Terdengar suara pintu dibanting, meskipun itu sama sekali tidak berguna. Su-han menatap tangannya dan mendesah pelan. Setelah 2 tahun hening, kekuatan ilahi dalam tubuhnya telah dipadatkan ke lengannya. Setidaknya jika kita hanya mempertimbangkan tangannya tidak berbeda dengan tangan biasa. Jika dia dapat terus seperti ini, mungkin setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sucinya benar-benar dapat terkonsentrasi di tempat tertentu di tubuhnya, setenang air. Saat itu juga merupakan saat ketika Anda benar-benar memasuki dunia fana. Namun, para kultivator ini muncul lagi. Mereka bagaikan raja neraka, mengendalikan hidup dan mati manusia-manusia ini. Jika Su-han turun tangan, kesunyian 2 tahun terakhir akan sia-sia. "Aku, Su-han, bukanlah orang yang penyayang. Aku juga akan berjuang demi kepentingan pribadiku dan merenggut nyawa. Benar dan salah tak berguna bagi para kultivator, tetapi makhluk hidup adalah asal mula galaksi Bima Sakti dan fondasi segalanya. Selemah apapun mereka tetaplah kehidupan. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan." Ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin saat Su-han berjalan keluar dari rumah Wang Zushi. Wang Changqi dan yang lainnya mengawasinya dari belakang, seolah-olah mereka telah menebak apa yang akan dia lakukan. "Guru Su." Wang Xinlan tiba-tiba berbicara, dan sapaannya kepada Su-han berubah dari "Tuan" menjadi "Guru". Tampaknya ini akan lebih intim. "Kau pernah mengajariku bahwa alam semesta memiliki siklus, dan kehidupan memiliki awal dan akhir. Mungkin apa yang terjadi sekarang adalah bagian dari awal dan akhir itu." Su-han berhenti sebentar, berbalik dan menatap Wang Xinlan dengan kelegaan di matanya. Keluarga Wang Zushi sudah mengetahui tentang urusan Huafan, dan Wang Xinlan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak ikut campur. Sama seperti menyelamatkan Wang Changqi sebelumnya, itu mungkin juga merupakan bagian dari kehidupan. Manusia dilahirkan, menjadi tua, sakit, dan mati, tetapi apa hubungannya ini dengan dewa? "Kau juga seorang dewa," teriak Wang Xinlan. Implikasinya adalah bahwa dewa tidak seharusnya menangkap mereka, tetapi jika Su-han ingin menjadi manusia, dia tidak seharusnya menyerang dewa karena mereka. Ini adalah masalah campur tangan terhadap takdir, dan ini menimbulkan hambatan besar bagi transformasi Su-han menjadi manusia biasa. "Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk membantu Guru Su menjadi manusia biasa," kata Wang Changqi dengan suara berat. Su-han terharu, dan menatap keluarga Wang Zushi dengan perasaan rumit di hatinya. Manusia dengan kemampuan bertahan hidup yang lemah tahu bagaimana cara membalas rasa terima kasih, tetapi para kultivator yang dapat terbang ke langit dan ke tanah sungguh kejam dan tidak manusiawi. "Tunggu sampai aku kembali." Su-han menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan suci dalam tubuhnya melonjak dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya, termasuk 2 telapak tangan yang sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Artinya kerja kerasnya selama 2 tahun menjadi sia-sia. Ini setara dengan transformasi kedua menjadi manusia, dan gagal lagi. Bush! Kehampaan itu bergemuruh keras, dan Su-han, berpakaian putih, berdiri di depan susunan teleportasi. Banyak kultivator menatapnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun sebelum Su-han sempat berbicara, terdengar teriakan keras dari bawah keluar. Raungan ini bagaikan guntur yang menggelegar, selaras dengan Dao Agung. Saat datang,
Ia melewati Su-han dan langsung menyapu semua kultivator yang keluar dari susunan teleportasi. Hanya suara dentuman pelan yang terdengar, dan sedikitnya puluhan ribu tubuh orang meledak dan jiwa mereka musnah. Mereka yang sedikit lebih kuat akan mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya dan wajah mereka akan tampak pucat. Ini kedua kalinya. Suara itu terdengar lagi, jika aku bertemu denganmu untuk ketiga kalinya, aku akan mengejarmu dari kejauhan dan membunuh seluruh klanmu. Tidak seorang pun dapat menentang perintah atasan, teriak seseorang dengan garang. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, seberkas cahaya terbang dari bawah dan langsung menembus alis pria itu. Manusia fana itu ada, dan alam bintang atas sangatlah halus. Bahkan jika kau menjadi manusia fana, kau masih punya tempat untuk dituju. Tak peduli seberapa kuat atau lemahnya, inilah hidup. Kalau tak ada konflik kepentingan, bagaimana mungkin ia diinjak-injak sesuka hati? Kalian juga kultivator, tapi kalian tidak peduli dengan keuntungan. Kalian pantas dibunuh. Begitu suara itu jatuh, sebuah telapak tangan yang menggetarkan datang dari udara, dan tekanan yang luar biasa menyapu langit dan bumi dalam sekejap, menyebabkan semua kultivator di kehampaan mengubah ekspresi mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung berlari menuju susunan teleportasi. Kembalilah dan beritahu, atasanmu bahwa selama aku, Pangu Xingzi, masih hidup, kalian tidak boleh menyentuh manusia fana ini. Susunan teleportasi menghilang, semua kultivator pergi, dan hanya Su-han yang tersisa berdiri di kehampaan. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menatap menembus awan, dan menatap Pangu di tanah dengan wajah dingin. Seolah merasakan tatapannya, Pangu Xingzi juga mengangkat kepalanya, dan keduanya saling memandang dari kejauhan. Tuan Su berhati baik, Anda sungguh orang yang penuh kasih sayang. Saya mengaguminya. Pangu Xingzi berbicara lebih dulu. Su-han merenung sejenak. Ia tidak peduli dengan omong kosong dangkal ini. Mengapa tidak membunuh mereka? Tanyanya tiba-tiba. Kalau aku bunuh mereka, orang ketiga, keempat, dan seterusnya akan tetap datang ke Pulau Mortal. Kali ini contohnya. Aku sudah membunuh semua orang di kelompok pertama, kata Pangu Xingzi. Su-han bertanya lagi, mereka tidak tahu siapa atasan mereka. Bahkan jika mereka dibebaskan, mereka tidak akan bisa melaporkan apa yang terjadi. Orang-orang ini memang pantas mati, tapi mereka memang tersihir, dan tidak menyakiti manusia manapun. Bukan ide buruk untuk membiarkan mereka hidup, Pangu Xingzi menjelaskan dengan suara berat. Semua orang ingat cara dia menangani berbagai hal dan mulai memahaminya dengan tenang. Namun Su-han terus bertanya, Pangu Xingzi, apakah kamu tahu dari mana orang-orang ini berasal? Saya belum tahu, tapi saya akan memeriksanya. Pangu Xingzi berkata, menangkap dan membunuh manusia sudah melewati batas. Kita harus membasmi mereka sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Memang benar mereka bisa menangkap manusia, tapi bagaimana kau tahu mereka pasti akan membunuh manusia? Jika mereka tidak terbunuh, mengapa tidak ada satupun dari manusia itu yang kembali? Su-han terdiam. Hati manusia tak terduga dan bermuka dua. Dia curiga pada semua orang. Su Baliu, kamu belum selesai, kan? Keturunan Dewa Hijau mengerutkan kening. Pangu Xingzi sudah menyelamatkan manusia fana ini 2 kali, tapi kau begitu agresif. Bahkan aku tak tahan. Su-han meliriknya dan berkata, setidaknya, aku berani berdiri. Bahkan jika dia tidak menyelamatkanku, aku akan menyelamatkannya. Kau, keturunan Dewa Hijau tersipu. Kata-kata sederhana Su-han penuh dengan sarkasme. Melihat sekeliling tempat ini, masih banyak kultivator di sini. Selain Su-han dan Pangu Xingzi, siapa lagi yang akan bertindak untuk manusia fana ini? Kau hanya pandai bicara. Keturunan Dewa Hijau mendengus dingin. Su-han berhenti berbicara dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, wow, cahaya berharga 9 warna yang tadinya tampak tiba-tiba menjadi sangat terang. Masing-masing dari 9 sinar cahaya itu bagaikan jembatan pelangi,
yang menghubungkan langit dan bumi, dan tampak akan menembus langit. Wajah semua orang berubah, dan kemudian mereka menunjukkan kegembiraan. Apakah ini akan berhasil? Hahaha, setelah 10 tahun menunggu, harta karun ini akhirnya akan terungkap. Saya ingin melihat harta karun apa yang membuat saya menunggu selama 10 tahun. Semua orang berdiri pada saat yang sama. Cahaya berharga 9 warna itu berubah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di tempat yang tampaknya berakhir, sebuah lubang hitam raksasa muncul menembus kehampaan. Jelas saja, harta karun itu ada di lubang hitam itu. Kesempatan telah tiba. Mata Su-han berkilat. Saat berikutnya, tanpa basa-basi lagi, dia langsung menyerbu ke arah lubang hitam itu. Melihat kejadian itu semua kultivator nampak murung. Su Baliu, kamu sangat berani. Kita telah memelihara cahaya 9 warna ini dengan kekuatan ilahi kita selama 10 tahun penuh. Namun kau ingin sampai di sana terlebih dahulu. Turunlah ke sini sekarang juga, atau kalau tidak, bahkan jika kau adalah kepala istana tingkat 7 di istana Pangeran Yun, kau akan mati di tangan kami. Banyak teriakan datang dari bawah, tetapi Su-han tidak peduli sama sekali. Dia sangat cepat dan tiba di depan lubang hitam dalam sekejap mata. Wung! Namun saat dia hendak menyerbu masuk, lapisan tirai cahaya tiba-tiba muncul. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya, masing-masing sangat tajam dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Su-han seperti semut di depan tirai tipis ini. Dibandingkan dengan itu, napasnya sangat lemah. Alam dewa surgawi mengambil tindakan. Ekspresi Su-han berubah drastis. Ia menundukkan kepala dan menatap Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Awan. Kakak Ye, apa maksud gurumu? Ye Liu Chen melirik peri berkaca. Tirai cahaya yang muncul adalah tuannya, Peri Liuli, yang sedang beraksi. Saudara Su, jangan gegabah. Lubang hitam ini baru saja muncul. Meskipun ada harta karun di dalamnya, ada juga bahayanya. Guru melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Ye Liu Chen. Bagaimana jika aku harus masuk? Ekspresi Su-han dingin. Ye Liu Chen tetap diam, tetapi Peri Liuli bertanya, apakah kau menantang otoritasku? Aku utusan istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Su-han mendengus. Kau hanya ingin mengusik dan mengibarkan bendera. Istana Yun punya aturannya sendiri. Sekalipun aku ingin membantumu, aku harus punya alasan. Peri Liuli berkata dengan nada meremehkan, Liu Chen dan yang lainnya telah menjagamu selama 10 tahun, dan kau sama sekali tidak berkontribusi. Jika kabar ini sampai ke istana Pangeran Yun, mereka juga tidak akan melindungimu. Kepala istana bukanlah utusan istana. Hanya karena kau bilang kau tidak akan melindungiku, apakah itu berarti kau benar-benar tidak akan melindungiku? Tanya Su-han. Kamu bisa mencobanya, kata Peri Liuli ringan. Su-han tampak ragu-ragu, namun segera mengambil keputusan, dan kekuatan suci dalam tubuhnya melonjak hebat. Kekuatan Dewa Langit tak tertandingi. Kalau kau bertindak, jangan salahkan aku karena kejam. Ancam Peri Liuli. Suaranya begitu keras sehingga semua kultivator dapat mendengarnya dengan jelas. Beberapa bahkan mengeluarkan kristal memori mereka untuk merekam semua yang terjadi saat itu. Seperti yang dikatakannya, alam dewa surgawi merupakan alam paling kuat di bawah para dewa kuno. Terlepas dari kekuasaan atau status, setiap generasi muda yang melihat mereka harus menundukkan kepala dengan hormat dan tidak boleh menyinggung mereka sesuka hati. Sekali tersinggung, hukuman berat akan dijatuhkan, bahkan jika itu adalah kepala istana dari salah satu dari 4 prefektur. Tetapi Su-han tampaknya tergila-gila pada harta karun itu, dan kekuatan sucinya hampir terkonsentrasi hingga puncak. Buka untukku. Dia meraung dengan ganas dan menyerang pedang-pedang tajam itu. Pengadilan kematian. Mata Peri Liuli berubah dingin, dan pedang panjang itu tiba-tiba terulur. Tidak mengherankan, kekuatan Su-han sama sekali tidak sebanding dengannya. Seluruh kekuatan sucinya tertusuk pedang pada saat ini,
dan seluruh pertahanan di tubuhnya runtuh. Pada akhirnya, di bawah tatapan banyak orang, puluhan pedang tajam menusuk tubuh Su Han, melahap semua kekuatan sucinya. Menghancurkan dewa. Melihat pemandangan ini, bahkan ekspresi keturunan King Shen dan lainnya sedikit berubah. Yang disebut menghancurkan para dewa, berarti mengguncang fondasi Su Han dan menghancurkan semua kultivasinya. Kalau saja dia hanya seorang kultivator biasa, itu akan baik-baik saja, tapi bagaimanapun juga, Su Han adalah seorang master istana tingkat 7 dari Istana Yun, dan dikenal sebagai anak ajaib nomor 1 di Istana Yun. Meskipun dia tidak terbunuh, terlalu kejam untuk menghancurkan budidayanya. Liu Li, Su Han berlumuran darah dan jatuh dari kehampaan. Akan tetapi, ada kekuatan lunak yang menahannya, kalau tidak, ia akan jatuh dan mati. Peri kaca mengabaikannya dan memegang kristal ingatan di tangannya, seolah menunggu sesuatu. Waktu yang lama berlalu dan tidak ada pergerakan apapun. Dia menghela napas lega, lalu berkata kepada Su Han dengan nada sarkastis, "Sepertinya Istana Pangeran Yun tidak terlalu peduli padamu." Istana Pangeran Yun, Istana Timur. Shen Tianli sedang berbicara dengan Dewa Petir Kuno. Sejak ia keluar dari pengasingan untuk acara pemujaan gunung terakhir, Dewa Petir Kuno telah tinggal di Istana Pangeran Yun dan tidak pernah lagi menyendiri. Shen Tianli resmi dipromosikan menjadi utusan kekaisaran tingkat pertama. Suasana hatinya sedang baik. Apa yang ia katakan tampak seperti sebuah peristiwa bahagia, sehingga ia lebih banyak tersenyum. Namun pada saat tertentu, Dewa Petir Kuno tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menghancurkan dewa. Shen Tianli bereaksi cepat dan segera memahami arti dua kata, hancurkan dewa. Terlebih lagi, satu-satunya orang yang bisa dipandang oleh Dewa Petir Kuno adalah Su Baliu. Tuan Dong, maksudmu adalah... Budidaya Su Baliu dihancurkan sepenuhnya oleh Peri Liu Li. Apa? Shen Tianli membelalakkan matanya. Detik berikutnya, aura pembunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Meskipun Dewa Petir Kuno hadir, aura itu tetap menyapu seluruh Istana Timur dan bahkan sebagian besar Istana Pangeran Yun. Semua yang merasakan roh jahat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan melihat ke arah Aula Timur. Liu Li, dia cari mati. Shen Tianli berkata dengan dingin, Tuan Dong, tolong tunjukkan lokasi tepatnya, dan aku akan mengambil kepalanya. Sekalipun dia berada di puncak alam dewa surgawi, dia tetap saja bukan dewa kuno yang mampu mengawasi dunia dan memahami segalanya. Akan tetapi, meskipun Dewa Petir Kuno tampak sedikit muram, ia tidak semarah yang dibayangkan. Secara logika, sebagai anak ajaib nomor 1 di Istana Pangeran Yun, dan bahkan jenius yang tak tertandingi di seluruh bidang bintang atas, Su Baliu seharusnya sangat marah karena kultivasinya dihapuskan. Belum lagi, Su Baliu juga merupakan kepala istana tingkat 7 di Istana Pangeran Yun, yang merupakan wajah sebenarnya dari Istana Pangeran Yun. Dia sudah mengirimiku pesan khusus sebelumnya. Selama dia belum mati, apapun yang terjadi, Istana Yunku tidak akan ikut campur, kata Dewa Guntur Kuno. Tapi apa bedanya ini dengan kematian? Shen Tianli tidak mengerti. Dewa Petir Kuno mengabaikannya dan bergumam dalam hati, mungkinkah dia sudah mengantisipasi semua ini sebelumnya? Atau apakah dia melakukan ini dengan mempertimbangkan hasil ini? Pulau Mortal, wajah Su Han pucat, matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti orang gila. Kau telah menghancurkan kultivasiku. Dia menatap Shen Tianli dan meraung. Bahkan keturunan King Shen dan lainnya tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Peri Liu Li merupakan makhluk surgawi, dan jika dia tidak dipatuhi oleh generasi muda, dia tentu dapat memberi mereka pelajaran. Bagaimanapun, Su Baliu adalah penguasa istana tingkat 7 di Istana Pangeran Yun, dan ia didukung oleh Dewa Petir Kuno. Bahkan jika Peri Liu Li ingin memberinya pelajaran, ia seharusnya tidak menggunakan tindakan sekeras itu. Tentu saja, mereka tidak bersimpati pada Su Han, tetapi mereka merasa semua ini sangat aneh. Su Baliu,
Apakah dia sudah sebodoh ini? Dia tahu Peri Liuli akan menyerang, tapi dia tetap menyerbu. Dia tidak terlihat sebodoh itu. Peri Liuli bahkan tidak menganggap serius Dewa Petir kuno, atau bahkan seluruh istana Yunwang. Dia melumpuhkan Subaliu, anak ajaib nomor 1. Apa dia tidak takut istana Yunwang akan benar-benar menyusahkannya? Apa alasan kepercayaan dirinya? Tapi ini faktanya, meski Anda tidak percaya, ini sudah terjadi. Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Peri Liuli mendengus dingin. Subaliu, kau selalu mengandalkan statusmu sebagai utusan istana tingkat 7 untuk menindas pasar dan berbuat jahat. Sekarang, kau telah menindasku. Kau berasal dari istana Pangeran Yun, dan kau disayangi oleh Dewa Petir kuno. Aku tidak bisa membunuhmu, tetapi kultivasimu hancur hari ini. Kaulah yang memintanya. Tuan yang terhormat ini memiliki kristal memori yang merekam segalanya. Kaulah yang menyerang formasi pedangku. Semua konsekuensinya adalah kesalahanmu sendiri. Su-han terengah-engah, matanya menatap Peri Liuli seperti binatang buas, dan orang bisa tahu betapa marahnya dia. Gulungan. Peri Liuli memarahi, jangan malu-malu begitu. Kalau berani memprovokasiku lagi, kau akan kehilangan lebih dari sekadar kultivasimu. Aku pasti akan memberitahu penguasa Istana Timur. Aku bukan manusia kalau tidak membalas dendam ini. Geram Su-han, kau hanya orang tak berguna, tapi kau masih saja memimpikannya balas dendam. Kata Peri Liuli dengan nada menghina. Sebenarnya, dia tidak suka membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Jika memungkinkan, dia bahkan menginginkan nyawa Su-han. Namun, karena identitas Su-han, menghancurkan kultivasinya sudah sangat serius. Jika dia benar-benar terbunuh, istana Pangeran Yun mungkin tidak akan tinggal diam. Namun, ia juga bingung. Dengan anak ajaib seperti itu yang ditelantarkan, mengapa tak seorang pun keluar dari istana Pangeran Yun? Apakah Dewa Petir kuno sedang menyendiri lagi? Hai, Saudara Su. Ye Liuchen menatap Su-han dengan simpati di wajahnya. Kamu seharusnya punya masa depan yang cerah. Sekalipun kamu tidak sebaik kami, kamu masih bisa berdiri di puncak. Kenapa kamu begitu pesimis? Potensi besarmu itu satu hal, tapi kekuatan sejatimu itu hal lain. Makhluk hebat seperti guru bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Su-han menatap Ye Liuchen cukup lama, lalu akhirnya tidak berkata apa-apa lagi, lalu pergi dengan perasaan malu. Dia benar-benar tidak berguna. Semua orang berpikir dalam hati. Meskipun mereka sangat membenci Su-han, mereka harus mengakui bahwa Su-han memang merupakan makhluk tertinggi, karena ia mampu mengalahkan Lin Si, halaman pertama dari 4 prefektur. Sayangnya, dia terlalu gila. Peri Liuli bukan sekedar dewa langit bintang 1, ada kekuatan dahsyat di baliknya. Dia memiliki keyakinan untuk menyerang Su-han. Sebagai manusia biasa, umurmu hanya 100 tahun. Jika kau terlahir kembali di kehidupan selanjutnya, kau bisa menjadi seorang kultivator. Ingat, ada beberapa orang yang bisa kau ganggu, tetapi ada juga yang tidak boleh kau ganggu. Suara peri berkilau bergema di telinga Su-han dan sekitarnya. Swiss, Swiss, Swiss. Banyak sosok melayang ke udara dan terbang menuju lubang hitam. Hanya Su-han yang punggungnya kesepian, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ada kemarahan, penyesalan, kesedihan, dan kebencian yang luar biasa. Tetapi tidak seorang pun menduga adalah saat semua orang di sekitarnya memasuki lubang hitam, semua emosi Su-han lenyap. Apakah mereka semua melihatnya? 3 hari kemudian, saya melihat semuanya. Wang Xinlan berlari ke arah Su-han sambil menangis dan memeluknya. Tuan Su, kau baik-baik saja. Aku melihat semuanya. Para dewa itu jahat. Mereka menyerangmu. Wuwu, bagus. Su-han menyeka darah dari sudut mulutnya, terbatuk 2 kali, lalu berkata sambil tersenyum paksa, sekarang kau tak perlu takut. Aku bukan lagi dewa, melainkan manusia biasa. Ada banyak orang berdiri di sekitar, semuanya adalah penduduk desa Liu Hua.
Sebelum Pangu Xingzi bertindak, semua kultivator melarikan diri kembali ke susunan teleportasi. Mereka menyadari sesuatu dan keluar dari rumah masing-masing. Secara kebetulan, saya melihat adegan di mana Peri Liuli menyerang Su Han. Mereka bahkan mendengar kata-kata Peri Liuli dengan jelas. Su Han dapat merasakan bahwa orang-orang ini tidak lagi bersikap waspada dan takut terhadapnya seperti sebelumnya, tetapi malah bersikap simpatik dan penuh belas kasih. Pulang. Di tengah kerumunan, seorang tetua yang sangat dihormati dari desa Liuhua berkata, "Mulai sekarang, Anda tetap guru, dan desa Liuhua adalah rumah Anda." Tidak seorang pun pernah bertanya tentang masa lalu Su Han. Meskipun penduduk Pulau Mortal hanyalah manusia biasa, seringkali ada kultivator yang datang ke sini. Mereka terbiasa melihat dewa ini dan telah mempelajari beberapa hal tentang kultivator. Meskipun tidak banyak, hilangnya budidaya hanyalah salah satu poinnya. Jika sebelumnya Su Han yang terbongkar jati dirinya sebagai seorang kultivator membuat warga desa Liuhua semakin waspada dan takut kepadanya, kini setelah kultivasinya dihapuskan dan ia menjadi manusia biasa, ia pun diterima sepenuhnya oleh desa Liuhua. Simpati mungkin menjadi salah satu alasannya, tetapi alasan terpenting adalah Su Han pernah mengubah lingkungan hidup desa Liuhua, sehingga mereka tidak lagi miskin. Dibandingkan dengan para kultivator, kebanyakan manusia adalah orang yang sederhana dan jujur, serta tahu bagaimana membalas kebaikan. Su Han tidak tahu apa-apa tentang harta karun itu. Dia tampaknya sudah menerima hasil kultivasinya yang sia-sia, dan dia hanya berdiam diri di desa Liuhua. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Pada hari ini, suara petasan terdengar. Keluarga Wang Zushi telah membangun rumah baru. Ubin hitam dan batu bata putih membuatnya tampak jauh lebih megah dari sebelumnya. Halamannya sangat luas, dengan beberapa sayuran dan tanaman yang ditanam di dalamnya. Semua ini ditanam menggunakan benih yang diperoleh dari penduduk desa kecil dan teknik yang dipelajari. Semua orang di desa Liuhua datang ke sini untuk merayakan kelahiran keluarga Wang Zushi. Wang Zushi menatap putra dan putrinya, matanya sedikit merah dan penuh kelegaan. Wang Changqi dan yang lainnya berdiri di samping Su Han dan tampak sangat bersemangat. "Tuan Su," Wang Changqi berbisik di telinga Su Han, "beberapa hari yang lalu, aku menemukan tanaman ginseng di gunung belakang. Aku membawanya ke desa dan diberitahu bahwa tanaman itu berumur 100 tahun dan sangat bermanfaat. Bisa dijual seharga 3.000 tael perak." Su Han tersenyum dan berkata, "Gunung belakang milik semua orang. Ingat ini." "Ya, aku tahu." Wang Changqi mengangguk. "Bukannya aku ingin menyimpan semuanya sendiri. Aku hanya berpikir kau berpengetahuan luas dan seharusnya tahu tentang hal semacam ini. Aku khawatir harga yang ditawarkan pihak lain terlalu rendah." "Memang agak rendah. Kamu bisa menambahkan 500 tael lagi, atau bahkan 1.000 tael." Su Han berkata, orang-orang di desa kecil sebenarnya tidak mampu membeli barang-barang seperti itu. Seharusnya mereka menjualnya ke desa tengah. Jual saja dengan harga yang saya sebutkan, dan mereka akan setuju." "Oke." Wang Changqi mengangguk gembira. Mata uang umum di Pulau Mortal tidak berbeda dengan mata uang di dunia fana lainnya, baik perak maupun emas. Di bawah perak terdapat koin tembaga. 1 tael perak dapat ditukar dengan 1.000 koin tembaga. Bagi penduduk desa Liuhua, ribuan tael perak merupakan harta yang sangat mengerikan. Lagi pula, Wang Zushi menghabiskan kurang dari 100 tael perak untuk membangun kembali rumah tersebut. Malam harinya, Wang Zushi mengundang seluruh penduduk desa, tua maupun muda, ke sebuah jamuan makan. Ia menikmati daging kering dari rumahnya, serta hasil buruan Wang Changqi dan Wang Changgui bersaudara di pegunungan. Selain itu, ia juga menikmati sayuran dan makanan kering yang dibeli dari desa lain, serta anggur berkualitas. Makan malam itu sungguh mewah. Desa Liuhua selalu seperti ini. Mereka sangat kompak. Setiap kali ada acara bahagia di setiap rumah, mereka akan mengundang seluruh desa untuk makan malam.
Setelah 3 putaran minum, semua pria kecuali Li Mingfang dan Wang Xinlan mabuk. Su Han merenung sejenak lalu memanggil Li Mingfang dan Wang Xinlan. "Tuan Su, apa yang bisa saya bantu?" tanya Li Mingfang. "Ketika Anda minum air, ingatlah orang yang menggali sumur." Meskipun kultivasi Su Han telah hancur dan dia tidak berbeda dari mereka, mereka masih menganggap Su Han sebagai dermawan mereka. Changqi dan kedua saudara perempuannya sudah dewasa sekarang, saatnya bagi mereka untuk memulai sebuah keluarga. Su Han berkata, "Biasanya, 16 tahun adalah usia yang tepat untuk memulai keluarga dan membangun karir." Kalau tidak salah ingat, Changqi sudah 21 tahun, kan? Chang Gui bahkan 23 tahun, dan Xinlan juga 21 tahun, hanya sedikit lebih muda dari Changqi. Kalau mereka tidak segera menikah, orang-orang akan menertawakan mereka karena dianggap dewasa. Wang Xinlan, yang berdiri di dekatnya, tersipu dan menggembungkan pipinya sambil berkata, aku tidak suka orang-orang yang berpikiran sederhana dan bertubuh kuat ini. Ini hanya candaan, bukan fitnah. Aku tahu kamu berpengetahuan luas, tapi kalau kamu ingin mencari suami yang berpengetahuan luas, setidaknya kamu harus pergi ke Zhongchun. Bahkan di desa kecil ini, tidak banyak orang yang berpengetahuan luas, kata Su Han. Tidak, Wang Xinlan cemberut dan berkata, jika aku mencari seseorang, aku harus menemukan pria seperti Tuan Su, yang berpengetahuan luas sekaligus elegan. Su Han tercengang. Li Mingfang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wang Xinlan. Namun melihat wajah orang itu memerah, dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Standar Xinlan terlalu tinggi. Dia bisa menunggu sedikit lebih lama, tapi memang benar Chang Gui dan Changqi harus menikah. Li Mingfang mengganti topik pembicaraan, karena Tuan Su menanyakan hal ini, apakah ada kandidat yang cocok. Gadis dari keluarga Chen itu cukup baik. Dia tampaknya sangat mengagumi Changqi. Usianya sudah 18 tahun dan penampilannya cukup menarik. Sang mak comblang telah memperkenalkannya beberapa kali, tetapi dia selalu menolak. Kudengar dia hanya menunggu Changqi. Su Han berkata, soal Chang Gui, dia orangnya pendiam, jadi mungkin dia tidak memberitahumu. Terakhir kali aku ke desa, aku bertemu seorang gadis. Dia berasal dari keluarga kaya dan cantik. Keluargamu sekarang sudah berkecukupan, jadi kau pasti bisa menikah dengan seseorang dari desa. Kenapa tidak biarkan dia mencobanya? Lalu kenapa dia tidak memberitahuku sendiri? Li Mingfang sedikit tidak puas. Dia takut kamu tidak bahagia. Lagi pula, untuk orang-orang di desa kecil ini, hadiah pertunangan lebih dari 30 tael perak. Kamu sudah bekerja keras menabung harta sedikit ini, dan dia takut kamu akan merasa tidak enak, jelas Su Han sambil tersenyum. Begitukah? Li Mingfang berpikir keras. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Changqi memberitahu saya hari ini bahwa dia menggali ginseng berusia 100 tahun di gunung belakang. Ginseng itu bisa dijual seharga 3 atau 4 ribu tael perak. Ada sekitar 100 rumah tangga di desa Liuhua. Jika setiap keluarga mendapat bagian, mereka bisa mendapatkan puluhan tael. Su Han berkata, lagi pula, setelah bertahun-tahun mengumpulkan harta, pasti ada harta berharga lainnya di gunung belakang. Semakin banyak orang mendaki gunung, semakin banyak harta yang akan ditemukan. Hidupmu pasti akan semakin baik. Ini kita. Li Mingfang mengingatkan dengan tegas. Ya, itu kami, hehe. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu setelah mereka sadar, saya akan bertanya apa pendapat mereka. Li Mingfang menghela napas, mereka memang sudah tidak muda lagi. Aku khawatir. Kedua bajingan itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menciummu, Tuan Su. Haha, sudah malam, istirahatlah. Su Han berdiri dan menepuk alis Wang Xinlan lagi, dan kau sudah sangat tua. Jika kau menunda lebih lama lagi, tidak akan ada yang menginginkanmu meskipun kau berpengetahuan, mengerti? Aku, Wang Xinlan ragu untuk berbicara. Patuh. Su Han menyela, aku sudah hidup bertahun-tahun,
punya banyak istri, dan bahkan punya anak. Aku paling memahami hubungan antara pria dan wanita. Kalau kau bertemu seseorang yang lebih mirip denganmu, nikahi saja dia. Hari itu akan tiba cepat atau lambat, kan? Wang Xinlan berdiri di sana dengan linglung. Seperti yang dikatakannya, dia adalah orang yang terpelajar, dan pikirannya bekerja sangat cepat. Dia tidak tahu apakah Su Han punya istri atau tidak, tetapi dia tahu bahwa Su Han mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkannya. Di mata Su Han, dia hanyalah seorang anak kecil. Keluarga Wang membangun rumah besar, sehingga tersedia banyak ruang untuk ditinggali. Setelah berulang kali diundang, Su Han akhirnya setuju untuk tinggal di sana dan tidak kembali ke kediamannya sendiri. Li Mingfang sudah tua dan Wang Xinlan akan segera menikah, jadi tidak ada kendala. Keesokan paginya, Li Mingfang tiba bersama Wang Changgui, yang tampak malu-malu. Jelas saja, Li Mingfang telah mengetahui tentang gadis di desa kecil itu dari Wang Changgui. Li Mingfang setuju dan membayar 36 tael perak sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi gadis itu. Sore itu, Wang Changqi juga membawa kabar baik. Gadis dari keluarga Chen memang telah menunggunya. Keduanya membuka tabir terakhir dan keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Jadi, Wang Zushi dan Li Mingfang dengan suara bulat memutuskan bahwa setengah bulan kemudian, Wang Changgui akan membawa pulang gadis desa itu, dan Wang Changqi juga akan membawa gadis keluarga Chen bersamanya untuk menemui mereka. Tentu saja keduanya tidak menolak dan dengan senang hati menyetujui. Meskipun hanya dipisahkan oleh sebuah desa, akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk menyeberangi gunung belakang. Ini masih berjalan dari kaki gunung, kalau tidak akan memakan waktu lebih lama. Setengah bulan kemudian, Wang Changqi membawa putri keluarga Chen pulang. Putrinya tampak lembut dan berbudi luhur. Ia tidak banyak bicara, tetapi sangat sopan. Hari sudah hampir tengah hari ketika Wang Changgui pulang ke rumah bersama gadis dari desa bernama Zhang Wei. Lagi pula, dia berasal dari desa kecil dan bersekolah di sekolah swasta sejak kecil. Dibandingkan dengan gadis dari keluarga Chen, temperamennya sangat berbeda. Ia anggun dan elegan, dan sangat dicintai oleh Wang Zushi dan Li Mingfang. Su Han juga sangat memujinya. Pendek kata, semua orang sangat puas dengan kedua calon menantu perempuan ini. Setengah tahun kemudian, kedua saudara itu menikah satu demi satu, dan keluarga Wang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kedua menantu perempuan itu juga memiliki pemahaman umum tentang urusan Su Han. Identitas aslinya sebagai seorang kultivator tidak diungkapkan, tetapi mereka hanya tahu bahwa semua orang sangat menghormatinya. Tampaknya karena kultivasinya terbuang sia-sia, wajah Su Han berangsur-angsur berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa kerutan muncul di wajahnya, dan dia berubah dari seorang pemuda menjadi pria paruh baya. Kadang-kadang, ia akan melihat ke dalam kehampaan, tempat lubang hitam berada. Hanya saja, ia tertutupi awan dan kabut, dan mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Gunung belakang benar-benar merupakan harta karun bagi desa Liuhua. Dengan apa yang mereka peroleh darinya, setiap rumah tangga telah mengumpulkan sejumlah kekayaan, yang jumlahnya hampir sama dengan keluarga-keluarga di desa kecil itu. Pada bulan Maret, bunga-bunga willow memenuhi langit. Suara anak-anak bermain bergema di mana-mana. Wang Changqi dan Wang Changgui naik gunung untuk berburu lagi. Wang Zushi dan Li Mingfang sedang menyiapkan hidangan di rumah. Mereka akan mengadakan perjamuan hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahun cucu tertua mereka, Wang Lin. Wang Changgui melahirkan seorang putra, dan Wang Changqi melahirkan seorang putri. Seperti yang diharapkan dari dua bersaudara, mereka menikah di hari yang sama dan melahirkan anak mereka satu demi satu. Ulang tahun Wang Lin dan Wang Hui hanya berjarak 1 bulan. Kedua menantu perempuannya membantu, dan hanya Su Han yang menganggur. Melihat kedua anak itu bermain, Su Han perlahan-lahan mulai berpikir keras. Tuan Su, sebuah suara datang dari kejauhan,
dan itu adalah Wang Xinlan yang berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun panjang dan rambutnya tergerai di bahunya, yang membuatnya tampak lebih anggun. "Duduk." Su Han memberi ruang untuknya. Wang Xinlan duduk dan menatap Su Han cukup lama. Akhirnya, ia berkata, "Tuan Su, Anda juga sudah tua. Semua orang pada akhirnya akan tua." Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Xinlan tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 26. Su Han tiba-tiba berkata, "Kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa menikah. Tidak ada yang serius." Wang Xinlan tersenyum kecil, "Setidaknya ada yang mencintaiku." "Kamu," Su Han mendesah. Wang Zushi dan Li Mingfang selalu merasa terganggu dengan perselingkuhan Wang Xinlan seumur hidup. Mereka samar-samar menduga sesuatu, dan karena Wang Xinlan sangat keras kepala, mereka akhirnya menyerah untuk membujuknya. "Kakek Su, kemarilah dan lihat, kemarilah dan lihat." Pada saat ini, suara nakal Wang Lin terdengar. Dia menunjuk ke sebuah sungai kecil di depan tempat beberapa ikan berenang. Ketika kultivasi Su Han dihapuskan, ia tampak baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Jika dihitung berdasarkan waktu itu, ia baru berusia 30-an sekarang. Namun dia berasal dari generasi yang sama dengan Wang Zushi, jadi Wang Lin dan Wang Hui sama-sama memanggilnya kakek. "Hati-hati, jangan jatuh." Su Han berjalan mendekat sambil tertawa, "Terakhir kali, kalian berdua jatuh dan baju kalian basah. Apa kalian lupa bagaimana kalian dipukuli?" Wang Xinlan juga berdiri dan berencana untuk mengikuti. Namun, perutnya tiba-tiba terasa kembung, wajahnya langsung pucat, dan butiran keringat muncul di dahinya. Ia tampak sangat tidak nyaman. Perut sialan ini kambuh lagi. Wang Xinlan menggertakkan giginya dan berjalan menuju rumah. Dia lupa kapan itu dimulai, tetapi kram perutnya kadang-kadang menjadi semakin sering. "Sampai sekarang, saya merasakan nyeri 4 atau 5 kali sehari." Su Han berhenti di depan kedua anak itu. Dia berbalik untuk melihat punggung Wang Xinlan dan tetap diam. Waktu luang selalu berlalu dengan cepat. Ketika Su Han berusia 40 tahun, Wang Lin telah belajar berburu dari ayah dan pamannya. Wang Hui diajari oleh Su Han dan Wang Xinlan untuk menjadi seorang sarjana yang berbudaya. Ketika orang-orang tua di desa meninggal satu demi satu, Desa Liuhua menyelenggarakan tidak kurang dari 10 pemakaman. Namun tak seorang pun menyangka pemakaman keluarga Wang akan tiba secepat ini. "Bibi, Bibi, bangun, bangun." Wang Hui terisak. Di depannya, Wang Xinlan sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Li Mingfang pingsan karena menangis dan dipegang oleh Wang Zushi. Seorang dokter sedang memeriksa denyut nadi Wang Xinlan. Ruangan itu sunyi senyap, kecuali suara Wang Hui. Setelah sekian lama, tabib itu menarik tangannya, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, "Bersiaplah. Paling lama 3 hari." Tak terdengar tangisan melengking, hanya kesedihan mendalam dan kesuraman yang memenuhi hati setiap orang. Dalam 2 tahun terakhir, dokter sudah datang puluhan kali, tetapi tidak ada obat yang berhasil dan hanya bisa memberikan sedikit kelegaan. Hasil ini telah lama ditebak oleh semua orang. Dengan antisipasi itu, tampaknya saya tidak lagi begitu putus asa. "Air, air." Tangan Wang Xinlan tiba-tiba bergerak dan beberapa kata keluar dari mulutnya. Wang Changqi hendak menuangkan air, tetapi Su Han menghentikannya, "Biarkan aku yang melakukannya." Suara air yang mengalir terdengar sangat keras di dalam ruangan. Su Han memegang semangkuk air dan perlahan duduk di depan Wang Xinlan. Dia menatap wajahnya dan berkata lembut, "Ini pertama kalinya aku memberimu air." Gadis kecil yang hanya menginginkan baju baru di bawah sinar rembulan itu telah tumbuh dewasa. Wang Xinlan membuka mulutnya. Ia jelas-jelas sangat haus. Bibirnya sedikit pecah-pecah dan wajahnya pucat pasi. Gadis cantik yang dulunya secantik bunga, setelah dirusak oleh waktu dan penyakit, kini tampak seperti telah melewati usia paruh baya dan menjadi pria tua yang terlalu banyak bekerja. Namun dia masih mempertahankan kelembutan dan keanggunan aslinya.
Dia seorang cendekiawan. Meskipun tidak terpelajar, setidaknya dia punya sedikit pengetahuan. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan siapapun, meskipun dia benar-benar rapuh saat ini. Tenggorokannya bergulung-gulung, dan rasanya menelan air pun terasa sangat tidak nyaman. Wang Xinlan berusaha sekuat tenaga menahannya, tetapi Su Han masih bisa melihat sedikit rasa sakit di wajahnya. Jangan putus asa saat keadaan sedang sulit. Su Han terus tersenyum, seperti saat mereka pertama kali bertemu Wang Xinlan saat dia masih kecil. "Apakah kamu ingin minum lagi?" tanya Su Han lembut. "Tidak lagi." Wang Xinlan menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Han dengan mata sayu. "Tuan Su." "Ya, aku di sini." Su Han mengangguk. "Apakah kamu benar-benar sudah menjadi manusia?" tanya Wang Xinlan. Su Han terdiam. Wang Xinlan tidak seperti Wang Changqi dan Wang Changgui. Dia cerdas. Meskipun tidak mengerti seluk-beluk para kultivator, dia juga tahu bahwa Su Han tidak sebodoh itu untuk memprovokasi dewa-dewa itu meskipun dia tahu dia tidak akan menang. Dia selalu ragu akan hal ini, tetapi tidak pernah bertanya pada Su Han. "Maaf, aku seharusnya tidak bertanya." Melihat Su Han tidak mengatakan apa-apa, Wang Xinlan segera meminta maaf seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. "Bagus." Su Han membelai rambutnya yang kering dan berkata lembut, "Kurangi bicara dan perbanyak istirahat." "Aku akan istirahat." Wang Xinlan memaksakan senyum dan berkata, "Tuan Su, tahukah Anda bagaimana perasaan saya saat pertama kali bertemu dengan Anda?" Su Han menatapnya sambil tersenyum, menunggu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. "Saya tumbuh besar di desa Liuhua dan tidak punya banyak pengalaman. Saya hanya mendengar orang-orang mengatakan bahwa orang-orang di desa-desa besar itu memiliki temperamen yang luar biasa dan penampilan yang cemerlang. Saya tidak percaya semua itu. Kita semua manusia, bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar? Tapi saat saya melihat Anda, saya langsung percaya rumor itu. Kamu tidak setampan yang mereka katakan, tapi kamu sungguh menawan. Untuk sesaat, duniaku kacau. Ini tidak ditujukan padamu, tapi aku sungguh-sungguh merasa kalau aku menikah nanti, aku pasti akan menikahi pria sepertimu." Su Han mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam tangan kurus Wang Xinlan. Saat dia berbicara, napasnya semakin melemah. Pilihan yang sama yang dibuat Su Han 10 tahun lalu sekali lagi diletakkan di hadapannya. Menabung atau tidak, tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk memaksa peri Liuli melumpuhkannya. Sebelum peri berkilau beraksi, inkarnasi pertama hingga ke-8 Su Han telah memasuki rantai pembuka jiwa 9 ekstrim. Yang dihancurkan peri berkilau hanyalah inkarnasi ke-9 Su Han. Namun, dengan keberadaan artefak langka di langit dan bumi seperti rantai pembuka jiwa 9 ekstrim, bahkan orang kuat setingkat dewa petir kuno tidak dapat mendeteksinya. Dia telah menipu peri Liuli, dewa petir kuno, dan semua orang lainnya, tetapi dia tidak menipu orang biasa seperti Wang Xinlan. Saya ingin menyelamatkannya, bukan karena saya menyukainya, tetapi mungkin hanya karena rasa kasih sayang kekeluargaan. Selama hampir 20 tahun, dia telah memperlakukan Wang Changgui dan kedua saudaranya seperti anaknya sendiri. Terutama Wang Xinlan, gadis kecil yang unik ini, memiliki pemahaman yang baik dan temperamen yang baik dan sangat disukai oleh Su Han. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian merupakan kejadian yang umum di dunia, tetapi saat Su Han benar-benar mengalami kesedihan dan kegembiraan semacam ini, dia masih merasakan tusukan rasa sakit di hatinya. Kupikir sejak aku datang ke dunia fana, aku akan selalu menjunjung tinggi kepercayaan dunia fana, memperlakukan semua manusia fana sebagai orang biasa. Namun, saya salah. Su Han menatap Wang Xinlan dengan tenang. Napasnya sangat lemah, dan matanya tak lagi seterang sebelumnya. Kelopak matanya sedikit terkulai, dan sepertinya akan menutup kapan saja. Tutup selamanya. Yang disebut transformasi fana berarti membangun pencapaian sendiri di atas kehidupan dan kematian orang lain. Mata Su Han sedikit merah,
dan dia tampak tegas. Pikirannya bergetar, dan kekuatan kultivasinya hendak melonjak, tetapi pada saat ini, mata Wang Xinlan yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tangan yang awalnya dipegang Su Han berbalik dan meraih telapak tangan Su Han. "Tuan Su, mari kita berhenti di sini." Dia tampak jauh lebih bersemangat. Namun kata-kata yang diucapkannya membuat jantung Su Han bergetar hebat. Kesedihan dan kegembiraan dunia bagaikan mimpi. "Terima kasih telah datang ke sisiku, dan terima kasih telah menemaniku menjalani hidup ini. Cepat atau lambat aku akan pergi, jadi mengapa membuang-buang waktumu?" Mata Su Han merah, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa orang-orang paling takut mati ketika mereka akan mati. Saya berbeda dari mereka. Saya Wang Xinlan, dan saya orang yang terpelajar." Wang Xinlan tersenyum. Pada saat ini, sebuah ilusi muncul di depan mata Su Han. Gadis yang selalu menatapnya dengan kekaguman di bawah sinar rembulan telah kembali. "Tuan Su, bisakah Anda mengizinkan saudara saya dan yang lainnya masuk?" tanya Wang Xinlan lagi. Su Han terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke." Dia berdiri, tetapi Wang Xinlan memegang tangannya dan menolak melepaskannya. Mata itu juga terus menatap Su Han, seolah-olah mereka akan melupakan orang ini jika mereka hanya berkedip. Dia enggan, kesakitan, tersiksa, dan sedih. Namun pada akhirnya, dia melepaskan tangan Su Han dan memperhatikan punggung Su Han saat dia pergi. "Selamat tinggal, Tuan Su." Langit berangsur-angsur menjadi mendung dan awan-awan gelap berkumpul. Tak lama kemudian, terjadilah kilat dan guntur, lalu hujan lebat mulai turun. Teriakan kesedihan yang menyayat hati terdengar dari ruangan itu, menyebabkan sosok Su Han yang seperti batu bergetar hebat. Dia tiba-tiba berbalik. Ada seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian compang-camping dengan bercak-bercak di sekujur tubuhnya. Rambutnya agak berantakan, dan ada sedikit debu di wajahnya yang cantik. Ketika ia tersenyum, ia memperlihatkan deretan gigi putihnya. Dia mengangkat kakinya ringan, berjalan melewati semua orang, dan berdiri di depan Su Han. "Tuan Su, bisakah Anda mengajari saya membaca? Kudengar orang-orang di desa besar semuanya terpelajar. Aku harus belajar darimu dan berusaha keras agar keluarga kita hidup sejahtera." "Hehe, Tuan Su, lihat, bunga ini mekar lagi. Bisakah Tuan menulis puisi tentang bunga ini? Wah, daging kelinci ini baunya enak sekali. Ini makanan terenak yang pernah kumakan. Maaf, saya membuat kesalahan lagi, tapi saya pasti akan mengingatnya lain kali dan tidak akan pernah mengecewakan Tuan Su." "Tuan Su, Tuan Su, selamat tinggal, Tuan Su." Hujan deras membasahi seluruh tubuh Su Han. Air mata yang diam-diam mengalir pun tenggelam oleh hujan, tak terlihat dan tak terdefinisi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.